Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desta Silva dengan NIM F1091241241027 dan saat ini adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kalista Zahwa Zahira dengan NIM F10912414048. Kami di sini akan menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Selandia Baru, yaitu di negara-negara maju. Materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengenai Selandia Baru. Nah, Selandia Baru menempati peringkat ke-7 dalam PISA 2019 yang lalu, sementara dalam Indeks Pendidikan yang diumumkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia PBB tahun 2008, Selandia Baru menempati pendidikan tertinggi bersama beberapa negara lainnya, seperti Finlandia dan Australia. Salah satu kunci kesuksesannya yakni karena pendidikan wajib di negara ini diberikan kepada anak usia 6-16 tahun secara cuma-cuma. Sistem pendidikan di negara ini bersifat progresif dan fleksibel, dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Tujuannya bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk individu yang mandiri, inovatif, dan menghadapi tantangan global. Masuk ke materi pertama, yaitu contoh metode pembelajaran di Selandia Baru. Nah, salah satu metode yang diterapkan di Selandia Baru adalah Inquiry-Based Learning atau pembelajaran berbasis pendidikan. Metode ini mendorong siswa untuk aktif mencari tahu, bertanya, dan menemukan sendiri jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar, bukan sebagai pusat pengetahuan. Di dalam kelas, siswa tidak hanya duduk mendengarkan ceramah, tetapi melakukan pengamatan, diskusi kelompok, riset sederhana, lalu menyusun kesimpulan dan mempresentasikannya. Misalnya, siswa diminta meneliti bagaimana cara menjaga kebersihan di sungai di lingkungan mereka. Kemudian, mereka membuat laporan beserta solusinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas 3 faktor utama mengapa Selandia Baru bisa menjadi salah satu pendidikan yang terbaik di dunia. Yang pertama yaitu kualitas guru yang tinggi. Nah, di Selandia Baru, guru-guru itu harus memiliki kualifikasi profesional atau sertifikasi seorang guru. Seperti di Indonesia, yaitu seperti program PPG atau Pendidikan Profesi Guru, untuk membuat seorang guru ini bisa lebih mendalami perannya sebagai guru. Nah, di Selandia Baru ini, kualifikasi guru itu sangat dipentingkan sekali karena akan berdampak pada pembelajaran berlangsung. Nah, ketika guru memiliki kualifikasi profesional, bisa membuat di dalam pembelajaran atau pemberian materi itu anak-anak bisa memahami dengan luasa, dan metode yang diberikan oleh guru tersebut juga cocok dan relevansi untuk sistem pendidikan yang ada di negara tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita bandingkan bahwa pendidikan yang ada di Selandia Baru dan juga pendidikan yang ada di Indonesia saat ini sangat berbeda, karena pendidikan yang ada di Selandia Baru itu memiliki sistem pendidikan gratis, dan sedangkan di Indonesia itu sistemnya tidak gratis, yaitu berbayar, di mana anak-anak sekolah di Indonesia itu harus berbayar ketika ingin masuk sekolah. Seperti contohnya SD, anak-anak SD yang ingin masuk itu harus membayar sarana dan prasarana serta baju untuk keperluan sekolah. Jadi bisa dibandingkan bahwa di Indonesia ini anak-anak bersekolah itu salah satu faktor penghambat yaitu ekonomi, di mana ekonomi dari keluarga peserta didik tersebut tidak bisa mencukupi untuk bersekolah, jadinya peserta didik tidak ikut dalam persekolahan. Apa sih anjir? Nah, yang terakhir yaitu pendidikan yang berfokus pada multikultural, yaitu di mana pendidikan ini berfokus pada budaya Selandia Baru sendiri, yaitu budaya Maori, dan juga menanamkan nilai-nilai budaya lainnya, sehingga di dalam pembelajaran tersebut adanya toleransi antar budaya, antara budaya asli penduduk Selandia Baru dan juga budaya-budaya yang lainnya. Nah, dari sistem pendidikan yang ada di New Zealand atau Selandia Baru tersebut, ada satu metode pembelajaran di sana, yakni Inquiry-Based Learning, yang dimana metode tersebut membuat para siswa menjadi aktif di kelas dan aktif dalam bertanya. Nah, apa sih kaitannya dengan negara Indonesia? Seperti kita ketahui, negara Indonesia ini sistem pembelajarannya masih berpaku pada guru yang
hanya menjadi penceramah, sementara para siswa hanya sibuk mendengarkan, mencatat, dan hanya menghafal saja. Mengapa Inquiry Based Learning atau IBL ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia? Seperti yang kita ketahui di video bahwa negara New Zealand termasuk negara maju karena menerapkan metode tersebut juga. Nah, metode ini dapat membantu para siswa dan siswi untuk lebih aktif di kelas serta membuat mereka tidak malu untuk mengemukakan pendapat mereka dan tidak malu untuk bertanya. Metode ini juga membantu siswa dan siswi untuk lebih mudah memahami suatu materi atau pembelajaran karena dari metode tersebut kita dapat menerapkan dan dapat membantu siswa dalam menerapkan ke kegiatan atau kehidupan sehari-hari mereka sehingga mereka sangat terbantu.